Resmi, Steven Gerrard jadi manajer baru Aston Villa. Spekulasi mengenai siapa manajer baru Aston Villa resmi terjawab. The Villains resmi mempekerjakan pelatih Rangers yaitu Steven Gerrard sebagai manajer mereka yang baru. Musim ini Aston Villa menjalani start yang buruk. The Villains mendapatkan banyak sekali hasil yang kurang baik sehingga mereka tertahan di peringkat ke-16 klasemen sementara EPL. Tidak puas dengan situasi ini, manajemen Aston Villa resmi memecat Dean Smith dari kursi pelatih mereka pekan lalu. Jadi Aston Villa kini tengah berburu manajer baru. Hari ini, Kamis dini hari, The Villains resmi mengumumkan manajer baru mereka. Mereka resmi memperkerjakan legenda asal Liverpool itu yaitu Steven Gerrard sebagai manajer baru mereka. Melalui laman resmi mereka, Aston Villa resmi mengumumkan bahwa Steven Gerrard akan menjadi juru taktik mereka yang baru. Gerrard sendiri mengaku gembira bisa menangani Aston Villa. Ia siap memberikan yang terbaik untuk membuat The Villains berjaya lagi. Steven Gerrard akan menjalani debutnya sebagai manajer Aston Villa di Villa Park pada tanggal 20 November mendatang. Dia akan membimbing The Villains untuk meraih 3 poin dari Brighton and Hove Albion. Petinggi Chelsea mulai cemas, Rudiger belum juga teken kontrak. Masa depan Antonio Rudiger masih jadi salah satu masalah bagi Chelsea yang belum terselesaikan. The Blues belum bisa membuat Rudiger menyetujui kontrak yang baru. Kontrak Rudiger yang sekarang bakal kadaluarsa di akhir musim. Artinya dia bisa bernegosiasi dengan klub lain sejak Januari 2022 mendatang. Untuk itu, waktu Chelsea untuk menegosiasikan kontrak baru relatif singkat. Mereka harus segera mengikat Rudiger dengan kontrak baru sebelum akhir tahun 2021. Rudiger direkrut oleh Chelsea dari AS Roma pada tahun 2017 silam dan menjelma jadi salah satu pemain terpenting saat ini. Dia mencapai level yang lebih tinggi di bawah sentuhan Thomas Tuchel. Masalahnya, menurut The Telegraph, hingga kini belum ada kemajuan negosiasi terkait kontrak baru Rudiger. The Blues masih was-was menunggu jawaban bek Jerman tersebut. Kabarnya ada kendala soal negosiasi gaji. Rudiger diklaim menginginkan kenaikan gaji sebesar 200.000 pound sterling per pekan. Jika tidak kunjung mengikat Rudiger dengan kontrak baru, Chelsea mungkin harus siap kehilangan bek Jerman tersebut. Seharusnya Rudiger tidak akan kesulitan mencari klub baru. Dia masih berusia 29 tahun dan sedang berada di puncak permainannya. Masih ada 4 hingga 5 tahun lagi untuk Rudiger bermain di level tertinggi. Ada beberapa klub top yang membidik Rudiger, yaitu Bayern Munchen jadi kandidat utamanya. Lalu masih ada Real Madrid yang kabarnya tertarik. Jika kedua klub tersebut benar tertarik, Chelsea harus bergerak lebih cepat menegosiasikan kontrak baru untuk Rudiger. Arsenal kembali upayakan transfer Tyler Adams. Arsenal disebut kembali tertarik mengejar bintang RB Leipzig yaitu Tyler Adams. Kabarnya Mikel Arteta melirik Adams sebagai salah satu pemain baru bidikannya. The Gunners saat ini sedang melangkah dalam momentum positif di Premier League. Mereka sempat kesulitan di awal musim, tapi kini berhasil mencapai 10 pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi. Skuad Arteta semakin matang dengan pemain-pemain yang tepat di setiap posisi. Pemain yang sempat kesulitan juga telah kembali menemukan level terbaiknya. Meski begitu, pembangunan skuad Arsenal belum selesai. Karena itulah mereka kembali melirik Tyler Adams. Menurut Express, Arsenal sudah pernah tertarik merekrut Adams di bursa transfer sebelumnya, tapi gagal karena tidak tercapai kesepakatan. Pemain 22 tahun ini mencuri perhatian Arteta karena masih muda, berbakat, dan sesuai dengan kriteria pemain Arsenal. Adams bisa bermain sebagai gelandang dan sebagai bek kanan. Namun saat itu, Arsenal menghentikan perburuan karena terkendala dengan harga. Mereka juga memiliki prioritas transfer lain yang lebih penting. Kini Adams diyakini sebagai kandidat ideal untuk menyelesaikan masalah Arsenal di lini tengah. Adams juga sudah berpengalaman bisa bermain sebagai gelandang sentral plus bisa jadi pelapis bek kanan. Untuk itu, menurut Bild via Sport Fitness, Arteta meminta pihak klub membayar klausul rilis Adams sebesar 40 juta euro. Pemain asal Amerika Serikat ini sudah 2 musim bermain di Leipzig. Leipzig dikabarkan tidak akan keberatan melepas Adams asal klausul rilis tersebut dibayar. Meski begitu, hingga kini belum ada pergerakan apapun dari The Gunners.
Jadi buruan Arsenal dan Manchester United, Lorenzo Insigne buka peluang pindah ke Inggris. Agen Lorenzo Insigne angkat bicara terkait spekulasi masa depan sang winger. Ia menyebut pemain timnas Italia itu kemungkinan besar akan cabut dari Napoli di tahun 2022 mendatang. Sosok Insigne memang sudah melekat dengan Napoli dalam satu dekade terakhir. Ia merupakan didikan Akademi Napoli dan sudah menjadi tulang punggung lini serang sejak beberapa tahun yang lalu. Insigne sendiri kontraknya akan habis di Napoli pada tahun 2022 nanti. Beberapa klub seperti Arsenal dan Manchester United dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Sang agen membeberkan bahwa proses negosiasi kontrak baru Insigne di Napoli berjalan stagnan. Ia menyebut pihak Napoli memberikan tawaran yang kelewat rendah untuk sang penyerang. Dengan situasi begini, pihak Insigne kemungkinan besar bakal cabut dari Napoli, meski proses negosiasi masih berlanjut. Di sisi lain, sang agen juga membenarkan bahwa ada beberapa klub yang meminati jasa Insigne, meski ia enggak membeberkan klub-klub mana yang menginginkan jasa kliennya. Namun sang agen menyebut proses komunikasi sudah berlangsung, jadi ia membuka kas kliennya untuk mencoba tantangan baru dalam karirnya. Musim ini Insigne masih jadi sosok yang penting bagi Napoli. Ia masih jadi andalan Luciano Spalletti di lini serang I Partenopei. Musim ini ia sudah turun sebanyak 14 kali bersama Napoli. Ia menyarangkan total 5 gol dan 4 assist bagi klub asal Naples tersebut. Diincar Manchester United dan Chelsea, Declan Rice diminta tidak buru-buru untuk tinggalkan West Ham. Sebuah saran diberikan Rio Ferdinand kepada Declan Rice. Ia menilai sang gelandang lebih baik bertahan lebih lama di West Ham ketimbang pindah ke Manchester United atau Chelsea. 3 tahun terakhir Rice berkembang dengan pesat. Sang gelandang menjadi andalan The West Ham sehingga ia menjadi pemain kunci di skuad timnas Inggris. Berkat penampilan apiknya, Rice mulai dilirik oleh klub-klub top IPL. Ada Manchester United dan Chelsea yang dilaporkan ingin menggunakan jasanya. Ferdinand mengaku tidak heran jika Manchester United dan Chelsea meminati jasa sang gelandang, karena ia menilai Rice memiliki kemampuan di atas rata-rata. Menurut Ferdinand, Rice jangan tergoda untuk pindah terlalu cepat. Ia menilai West Ham masih jadi klub yang bagus untuk perkembangan karirnya. Baik Chelsea maupun Manchester United bakal kesulitan untuk mendapatkan jasa sang Rice, karena West Ham enggan berpisah dengan sang gelandang. The Hammers dikabarkan akan menolak semua tawaran yang masuk untuk sang gelandang. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.